Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah online hari ini kita akan membahas tentang materi fisika bangunan berkaitan dengan pencahayaan alami. Pencahayaan alami pada bangunan itu sangat penting, terutama berkaitan dengan penghematan energi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung kuat penerangan di dalam ruangan dengan menghitung atau melihat luas bidang bukaan pada ruangan. Selain itu juga akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pencahayaan alami. Silahkan kita ikuti materi kuliah hari ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang spektrum elektromagnetik, di mana spektrum elektromagnetik ini merupakan spektrum yang bersumber dari cahaya matahari sebagai sumber utama penerangan alami. Kita ketahui sendiri spektrum elektromagnetik dari matahari itu berbagai macam tipe, yaitu mulai dari radio hingga kosmik. Sementara pada dunia arsitektur kita akan membahas tentang dampak pencahayaan yang dapat dilihat secara langsung atau visible light, di mana warna-warna yang dihasilkan dari sinar atau pantulan matahari ke suatu objek atau benda. Ini adalah sumber cahaya alami yang bisa kita lihat sehari-hari, dan ini akan berkaitan dengan dunia arsitektur di mana ada warna pada gedung atau ruangan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan menjelaskan tentang apa itu terang langit sebagai sumber cahaya alami di dalam ruangan, yaitu sumber cahaya yang diambil sebagai dasar untuk penentuan syarat-syarat mengenai penerangan alami siang hari. Selanjutnya juga ada dikenal dengan nama faktor langit, di mana faktor langit merupakan angka karakteristik yang digunakan sebagai ukuran untuk keadaan penerangan alami siang hari di berbagai tempat atau titik dalam suatu ruangan. Istilah lain dalam penerangan alam atau penerangan alami di bidang arsitektur yaitu lubang cahaya, yaitu bidang pembatas ruang yang tembus cahaya. Ini kita lihat pada gambar tadi, ada sebuah jendela, di mana jendela merupakan sumber utama atau ruang bidang pada dinding yang bisa dimasuki oleh cahaya matahari. Sini contohnya ketika kita beraktivitas atau bekerja di kantor ataupun di rumah, maka kita akan dibantu pencahayaan alami melalui jendela. Ini adalah contoh-contoh bukaan yang ada pada gedung atau bangunan. Selanjutnya dilakukan kegiatan bidang kerja itu yaitu bidang imajiner, tempat dilakukannya kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan penglihatan mata. Misalkan meja di mana tempat kita bekerja untuk menulis dan membaca. Ini adalah contoh-contoh. Selanjutnya juga dikenal dengan istilah titik ukur. Titik ukur merupakan titik di mana kita mengambil acuan untuk pengukuran pencahayaan atau penerangan alami. Secara istilah disebutkan bahwa pengertian titik ukur adalah titik di dalam ruangan yang keadaan penerangannya dipilih sebagai indikator untuk keadaan penerangan seluruh ruangan. Titik ukur ini akan selalu terletak pada bidang tempat dilakukannya kegiatan atau bidang kerja yang dilihat oleh mata. Kita ambil contoh sebuah gedung, kita coba untuk melakukan di mana letak dari titik-titik ukur yang akan kita rencanakan. Sini kita lihat ada ruangan yang kita sebut dengan ruang Pertamina. Selanjutnya dari ruangan ini kita perbesar, kita zoom. Garis warna biru itu adalah jendela yang merupakan lubang cahaya ke dalam ruangan. Jadi sumber cahaya akan masuk dari lubang-lubang cahaya jendela tersebut. Titik ukur utama yaitu
Di tengah-tengah kedua bidang samping berjarak sepertiga D, minimal 2 meter dari lubang cahaya. Jadi D di sini adalah bentangan dari ruangan kita. Kalau misalkan ruangan kita itu lebarnya adalah 10 meter, maka titik ukur utama adalah maksimal sepertiga dari 10 bentangan tadi. Jadi sekitar 3,5 meter. Itu adalah titik ukur yang ideal untuk kita lakukan pengukuran pada ruangan tersebut. Namun di sini juga disebutkan catatan bahwa minimal titik ukur dari lubang jendela adalah 2 meter. Ini patut kita ingat dan sangat penting dalam metode pengukuran langsung di lapangan. Kita perhatikan di sini titik ukurnya berada di tengah-tengah dan sepertiga D dan 2/3 D. Jadi kalau misalkan kita akan mengukur ruangan lubang cahaya di sini, juga di sini, maka kita tinggal merefleksikan atau memirrorkan bagian yang bukaan yang ada di sisi yang lain. Lalu ada istilah titik ukur samping, yaitu 0,5 meter dari dinding samping. Ya, jadi ini titik ukur samping dan berjarak sepertiga D, sama dengan titik ukur utama juga tadi, dia juga berjarak sepertiga D dari bidang bukaan yang kita ukur. Ada lagi istilah yang lain adalah jarak antar titik ukur maksimal 2 meter. Perlu adanya titik ukur tambahan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga membuat jarak antar titik ukur tidak lebih dari 2 meter. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, sementara ruangan itu cukup besar, kita akan membuat banyak titik pada ruangan tersebut, namun jarak antar titik itu adalah minimal 2 meter. Ya. Ada lagi istilah lain, yaitu tinggi lubang cahaya efektif, yaitu diukur pada bidang imajiner tempat dilakukannya kegiatan yang dilihat oleh mata atau bidang kerja kita. Nah, di sini adalah tinggi bidang kerja. Tinggi bidang kerja yang biasa kita berdasarkan standar Indonesia itu antara 80 sampai 90 cm atau setinggi dengan meja kerja yang biasa kita gunakan. Nah, di sini ada lubang cahaya efektif dari titik ukur dapat dilihat terang langit. Ya, jadi ini adalah terang langit sebagai sumber cahaya alami. Sementara sepertiga D tadi pada titik ukur utama maupun titik ukur samping adalah minimal 2 meter. Nah, inilah yang dimaksud dengan tinggi lubang cahaya efektif, yaitu di mana kita bisa melihat terang langit sebagai sumber cahaya alami. Tinggi lubang cahaya efektif di sini adalah di mana kita bisa melihat langit secara langsung tanpa adanya halangan dari vegetasi atau pepohonan di sekitar gedung ataupun overstack atau elemen bangunan lainnya. Jadi kita pure atau betul-betul hanya melihat langit secara langsung pada bidang bukaan. Nah, disitulah disebut dengan tinggi lubang cahaya efektif. Tinggi lubang cahaya efektif ini yang akan kita lakukan kuat penerangannya berapa dari lubang yang masuk pada bidang di bukaan yang kita bisa melihat langsung pencahayaan dari langit itu. Lebar lubang cahaya efektif yaitu kalau tadi kita melihat secara vertikal, sekarang kita melihat secara horizontal atau pada posisi denah. Dari titik ukur yang ada akan terlihat di mana kita bisa melihat langsung secara horizontal lubang cahaya efektif. Pada gambar ini dilihatkan bahwa lubang cahaya efektif hampir maksimal pada bidang bukaan jendela kita. Lubang cahaya efektif untuk satu titik ukur, yaitu bagian dari lubang cahaya dari titik ukur dapat melihat langit. Nah, ini adalah catatan penting bagi kita bahwa
ketika kita melihat jendela kita bisa melihat langsung langit, itu adalah merupakan lubang cahaya efektif pada bukaan kita. Seperti yang dilihatkan pada gambar, contohnya bagian yang diarsir warna biru itu adalah langit yang bisa kita lihat langsung dari ruang dalam melalui jendela yang ada pada ruangan kita. Nah, selanjutnya contoh-contohnya. Saya tekankan lagi di sini bahwa lubang cahaya efektif itu hanya bidang yang bisa melihat langsung langit. Ya, kalau dia terhalang oleh vegetasi atau pepohonan maupun gedung, dia bukan termasuk klasifikasi bidang atau lubang cahaya efektif. Nah, sini contohnya lagi. Ini adalah contoh di mana ada ruang kerja dan ada lubang cahaya efektif. Ini adalah lubang cahaya efektifnya. Kita melakukan sebuah uji coba pada ruangan ini. Kita coba untuk melakukan pengukuran, di mana kita tentukan titik ukur utamanya di atas meja. Ini yang ditandai dengan TUU. Maka kita lakukan pengukuran pada bidang yang kita bisa melihat langsung langit. Nah, ini jendelanya kita buat gambar dengan melakukan grid dan pengkodean pada bidang bukaan tersebut seperti yang ditampilkan pada gambar ABCD. Sementara lubang bukaan efektifnya itu berada di IHCE. Nah, coba kita lakukan pengukuran atau penghitungan secara langsung berapa kuat penerangan pada lubang cahaya efektif ini. Ini adalah langkah-langkahnya setelah kita melakukan survei dan pemetaan di mana letak atau lubang cahaya efektif. Kita lakukan penggambaran sketsa, lalu kita coba ukur. Di sini adalah titik ukur utamanya berada di titik A. Perlu saya tekankan di sini, jangan sampai Anda merubah titik ukur utama berpindah. Misalkan titik ukur utamanya itu berada di titik A, sementara Anda pindah-pindah ke H dan B, itu akan merubah titik ukur utama. Ya, ketika Anda merubah titik A, maka titik ukur utama juga akan berakibat berpindah searah tegak lurus terhadap titik atau poin yang ada di bukaan jendela Anda. Nah, di sini yang ditanyakan adalah lubang cahaya efektif, disingkat LCE, yaitu di IFCG. Nah, kita coba lakukan penghitungan, di mana di sini didefinisikan bahwa lubang cahaya efektif di bidang IFCG itu adalah ABCD dikurang ABFE. Ya, sambil disimulasikan pada bidang gambar di layar. Selanjutnya dikurang oleh bidang AHGD. Ya, jadi AHGD. Nah, di sini ada pengurangan 2 kali pada bidang AHIE, maka kita akan menjumlahkannya ulang pada AHIE karena dia terjadi pengurangan 2 kali, maka kita harus mengembalikan pada posisi AHIE lagi. Nah, itu ya, karena dia terulang. Nah, di sini kita akan nanti menghitung berapa H per D-nya dan L per D-nya. Di situ adalah faktor langit yang ada pada bidang masing-masing ABCD, ABFE ya, dikurang sesuai dengan rumus yang ada. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Perlu saya jelaskan juga di sini bahwa nilai H dan L itu disertakan pada tabel yang sudah menjadikan acuan atau standar untuk penghitungan kuat penerangan. Di sini nilai H per D adalah pada nilai persen atau persentase berapa kuat penerangan yang ada. Dari hasilnya nanti akan kita kalikan dengan berapa kuat penerangan yang kita lakukan pengukuran. Misalkan pencahayaan alami pada jam tertentu. Di sini saya perlu mengingatkan bahwa nilai H dan L itu adalah nilai standar yang sudah dibakukan dan sudah terdapat tabel dalam perhitungannya.
dan bernilai pada nilai persentase. Nah, di sini maka dari nilai ini akan didapatkan dengan metode penghitungan. Yang pertama kita hitung A, B, C, D. Di sini ditentukan angka atau nilai AB itu adalah 200 dan BC adalah 120, di mana AB itu sendiri adalah L atau lebarnya dan H itu adalah tingginya atau height ya. Jadi sini kita tinggal masukkan H per D. D tadi apa? D adalah nilai titik ukur. Titik ukur ya. Tadi di sini nilainya adalah 300. Nilai D ini minimal 200 ya. Jadi di sini pada contoh ini nilainya 300. Jadi kita tinggal lakukan pembagian nilai 120 per 300 dan 200 per 300. Nilainya adalah ini. Nah, berdasarkan tabel nilai faktor langit dengan H per D dan L per D demikian itu adalah 1,0977%. Selanjutnya ABFE dengan metode yang sama. Nah, yang penting Anda ingat di sini ketika dia berubah maka hanya juga akan berubah. Yang kita ukur hanya ABFE. Di sini nilai BF-nya adalah 60 atau separuh dari nilai BC. Nah, kita tinggal masukkan maka akan mendapatkan nilai faktor langit. Nilainya adalah ini. Selanjutnya nilai AHGD 0,632 Nah, ini adalah hasilnya, hasil pengurangan, dan kita kembalikan atau ditambahkan dengan AHIE. Nilainya adalah ini hasilnya dan ditambahkan kembali menjadi 0,3365%. Jadi nilai dari faktor langit IFCG adalah 0,3365%. Sehingga kita bisa menyimpulkan jika kita tentukan kuat penerangan pada perencanaan atau pengukuran kita adalah 8000 lux, maka kita akan melakukan pengalian dari nilai 0,3365% kali 8000. Dapatnya adalah 26,92 lux. Jadi nilai 26 lux pada titik ukur itu adalah nilai hasil penghitungan berdasarkan perhitungan langsung di lapangan. Nah, metode yang ini juga kita bisa membuktikan dengan berbagai macam metode yang lain. Misalkan melakukan pengukuran menggunakan alat ukur atau sekarang menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Itu adalah salah satu alternatif selain cara metode manual dengan perhitungan langsung ini. Nah, selanjutnya kita melakukan lagi pengujian pada lubang cahaya efektif. Nah, misalkan di sini ada ruangan di mana H per L. Kita coba melakukan pengujian lagi. Sepertiga D hanya adalah 90. Nah, ini adalah tabel faktor langit sebagai fungsi H per D dan L per D. Yang vertikal adalah H per D dan yang horizontal L per D. Kita mencari perpotongan keduanya. Ini adalah metode mencari dari mana persentase faktor langit tadi. Nah, nilai H per D-nya 0,3, kita cari 0,3, lalu nilai L per D-nya adalah 0,2. Nah, titik perpotongan keduanya itu adalah nilai faktor langitnya. Nah, ini adalah metode atau cara yang dilakukan dalam perhitungan di tabel faktor langit. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita lakukan lagi pengujian. Nah, selanjutnya kita coba untuk menghitung karena nilai L per D di sini adalah 0,233 atau angkanya lebih dari satu angka di belakang koma, maka ini akan melakukan perhitungan yang berbeda dengan metode yang sebelumnya. Di mana di sini kita mendapatkan H per D-nya hanya pada nilai 0,3, jadi ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah nilai
L per D-nya yang lebih 2 angka atau 1 angka di belakang koma. Nah, di sini kita lakukan pengkodean atau penghitungan pada dua layar di L per D, yaitu 0,2 dan 0,3. Jadi layar 1 di 0,2, layar 2 di 0,3. Nah, sehingga pada posisi L per D-nya 0,2 di titik 0,3 itu adalah 0,26%. Sementara L per D 0,3 di H per D 0,3 itu adalah 0,37%. Nah, maka L per D 0,233 adalah L per D 0,2 ditambah L per D 0,033. Nah, perhatikan di sini nilai L per D 0,033 adalah hasil pengurangan dari 0,233 dikurang 0,2. Jadi nilainya adalah 0,033 pada L per D. Selanjutnya 0,233 ini kita sudah mengetahui nilai L per D 0,2 itu adalah 0,26% ditambah 0,033. Nah, dikali L per D nya 0,3 dikurang L per D 0,2. Jadi 0,3 di sini, L per D nya 0,37 dikurang L per D 0,2. Jadi 0,26. Inilah hasilnya. Ya. Lalu hasil akhirnya hasil pengurangan dari 0,3 dikurang 0,2 itu adalah dikalikan 0,033 tadi. Nah, ini adalah hasilnya di 0,233 L per D-nya itu adalah 0,263%. Jadi faktor langit pada contoh ini adalah seperti yang dihitung pada layar berikut, 20,80 lux. Berdasarkan hasil perhitungan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin luas lubang cahaya efektif, maka semakin besar intensitas cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan kita. Jadi kuncinya pada penerangan alami, kita berupaya semaksimal mungkin memperluas luas bidang cahaya efektif di dalam jendela kita. Nah, selanjutnya semakin tinggi lubang cahaya efektif, maka cahaya alami semakin efektif dan efisien. Nah, jadi jendela kita itu jika dia jendelanya tinggi, maka dia akan lebih efektif dan efisien untuk memasukkan pencahayaan alami ke dalam ruangan. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi tentang menghitung kuat penerangan pada lubang cahaya efektif. Baik, itu adalah penjelasan singkat tentang bagaimana menghitung kuat penerangan dengan melakukan metode penghitungan manual pada L per D. Demikian penjelasan singkat untuk penghitungan kuat penerangan pada sesi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.